Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami sedang membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah aplikasi komputer yang dosen pengampunya Bapak Edwin Ramadan. Jadi video ini berisi tentang penggunaan aplikasi pengolahan data yaitu Microsoft Word dan Mendeley. Jadi dalam video ini akan menjelaskan yang pertama itu cara instalasi Microsoft Word dan Mendeley. Yang kedua itu pengenalan dan penjelasan dari Microsoft Word Mendeley. Yang ketiga itu cara menggunakan fungsi dari Microsoft Word dan Mendeley. Kemudian yang keempat, cara menggunakan mail merge. Yang kelima itu membuat layout naskah. Dan yang kelima itu cara membuat makalah dengan menggunakan Mendeley untuk menulis sumber referensinya. Jadi yang pertama itu instalasi pada Microsoft Office. Yang pertama kita download terlebih dahulu pada website. Kemudian jika sudah, jika file memiliki .rar atau zip, maka kita harus mengekstraknya terlebih dahulu, seperti pada gambar ini. Kemudian setelahnya buka filenya dan klik 2 kali install. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih mau aplikasi apa saja yang akan diinstal pada Office ini. Kemudian jika sudah itu, kita klik Install Office. Lalu, proses instalasi Office sedang dimulai dan tunggu sampai selesai. Nah, sampai seperti ini. Jika sudah, maka Microsoft Office ini sudah berhasil diinstal. Kemudian yang kedua itu cara instalasi Mendeley. Pertama-tama kita mendownloadnya dulu pada website, dan kebetulan saya sudah mendownloadnya. Kemudian kita install, dan di sini kita next, I agree, next, and install. Kita tunggu proses instalasinya, biasanya ini memakan waktu 1-2 menit. Nah, kemudian kita klik finish. Dan ini merupakan tampilan Mendeley saat login. Kebetulan saya sudah mempunyai akunnya. Di sini kalian bebas bisa stay sign in atau tidak. Dan ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Mendeley. Baik, jadi selanjutnya akan menjelaskan pengenalan dan penjelasan Microsoft Office dan Mendeley oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian B akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya izin melakukan share screen. Nah, bagian kedua yakni pengenalan dan penjelasan MS Office dan tampilan menu MS Word dan Mendeley. Yang pertama, Microsoft Office button. Nah, untuk seri terbaru dari Microsoft Word, Microsoft Office button ini tidak muncul di ujung kiri dan diganti dengan tab file. Pada tab file sendiri, menu-menunya sama dengan Microsoft Office button. Yang pertama ada new, yakni untuk membuat dokumen baru. Kemudian ada open untuk membuka file dokumen pada perangkat komputer. Kemudian ada info, yakni berisi informasi file yang sedang dibuka. Selanjutnya ada menu save untuk menyimpan dokumen. Lalu ada menu save as, yakni untuk menyimpan dokumen namun sesuai dengan apa yang kita inginkan, entah itu berbentuk PDF, doc, atau yang lainnya. Kemudian ada menu print di sini untuk mengoutputkan atau memprint dokumen ini menjadi kertas, biasanya seperti itu. Kemudian ada menu share,
untuk membagikan dokumen ini. Ada menu export untuk mengekspor file dokumen ini, dan ada menu close untuk menutup dokumen ini. Contohnya seperti ini, jika dokumen ini di close, nah akan terclose. Nah, selanjutnya yang kedua yakni Quick Access Toolbar. Untuk seri Microsoft Word terbaru tersimpan di bagian sini. Quick Access Toolbar ini untuk memudahkan kita mengakses menu-menu atau perintah-perintah pada Microsoft Word. Di sini ada menu akses toolbar autosave, undo, dan redo. Selanjutnya ada title bar. Title bar sendiri berfungsi untuk memunculkan nama file kita atau file yang sedang diakses. Letaknya di sebelah sini. Selanjutnya ada tab ribbon. Ribbon sendiri merupakan bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word yang biasanya berisi tombol-tombol perintah. Nah, pada umumnya Microsoft Word memiliki menu-menu utama, di antaranya ada File, tab Home, tab Insert, Draw, Design, Layout, Reference, Mailings, Review, View, dan juga Help, seperti ini. Nah, dalam ribbon ini terdapat sekumpulan perintah-perintah. Nah, pada sekumpulan perintah itu terbagi lagi pada suatu grup. Nah, contohnya pada tab Home terdapat grup font, paragraph, styles, dan pada tab Insert ada grup page, tables, illustration, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan grup. Selanjutnya ada scroll. Nah, scroll sendiri terbagi menjadi dua, yakni scroll horizontal dan vertikal. Untuk yang horizontal, kita bisa lihat ini bagian ini, yakni untuk berfungsi memindahkan tampilan ke kiri atau ke kanan. Nah, yang kedua ada scroll vertikal. Letaknya di sebelah sini untuk memindahkan tampilan ke atas maupun ke bawah. Nah, selanjutnya ada view mode. Di sini ada 4. Yang pertama, tampilan menjadi fokus seperti ini. Lalu tampilan baca, tampilan print, dan juga tampilan web seperti ini kurang lebih. Lalu selanjutnya ada zoom slider. Letaknya di sini untuk memindahkan atau jika slide-nya diarahkan ke arah kiri, maka tampilan dokumen akan menjauh atau zoom out. Jika di slide ke arah kanan, maka dokumen akan menjadi dekat atau zoom in. Nah, selanjutnya menghubungkan Mendeley ke MS Word. Di sini pada Microsoft Word saya sudah terhubung dengan Mendeley. Sebelumnya saya akan tidak hubungkan dengan Mendeley dulu. Caranya masuk ke software Mendeley, lalu login dengan akun. Lalu untuk masuk, klik tombol sign in. Maaf, sebelumnya terdapat kendala untuk menghubungkan ke MS Word. Ini di sini sudah terhubung. Untuk tidak hubungkannya, masuk ke software Mendeley, lalu klik pada bagian tools.
uninstall MS Word plugin. Tapi sebelumnya close terlebih dahulu software Word-nya. Software Word sudah di close, lalu klik tools uninstall MS Word plugin. Nah, di sini sudah tidak terhubung lagi. Nah, cara untuk menghubungkan Mendeley dengan MS Word caranya sama seperti tadi. Masuk ke bagian tools, lalu install MS Word plugin. Nah, lalu nanti akan muncul pop-up plugin install atau sudah terhubung. Bisa dilihat, kita masuk ke software Word. Nah, seperti ini. Kita masuk ke tab reference. Nah, di sini sudah terhubung Mendeley dengan MS Word saya. Untuk bagian B, saya cukupkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Andika. Ya, yang selanjutnya cara menggunakan fungsi dan aplikasi fitur editing MS Office. Nah, yang pertama, memilih teks. Memilih teks itu bisa diblok seperti ini. Nah, ya udah, tinggal pilih teks yang dimau. Yang kedua, menghapus teks. Menghapus teks itu bisa dengan caranya blok seperti ini. Tinggal pencet delete atau backspace, atau satu persatu seperti ini. Nah, yang ketiga, mengcopy dan memindahkan teks. Sama seperti tadi, caranya diblok dulu seperti ini. Klik kanan, tinggal ada teks, copy. Tinggal klik saja. Nah, sudah. Nah, dan yang memindahkan teksnya, kalau cara cepatnya memakai Ctrl C disekaligus-kan. Nah, kalau yang untuk memindahkannya memakai Ctrl V sama disekaligus-kan. Contohnya kayak gini. Tinggal klik aja bareng-bareng. Nah, kayak gini. Yang keempat ada mengatur format teks. Format teks di sini ada di kolom home. Nah, tepatnya ada di sini. Jika mau ditebalkan tulisannya, klik yang ada tulisan B, klik saja. Nah, jadi tebal. Yaitu ini bold namanya. Nah, jika ingin teksnya miring, klik saja yang pinggirnya yang berbentuk miring ini, klik saja. Nah, sudah jadi miring semuanya. Nah, yang terakhir, jika pengen ada garis bawahnya, sama tinggal blok aja yang dimau. Tinggal ini, klik saja yang ini. Nah, udah semuanya jadi ada garis bawahnya. Jika kalian pengen yang lain nih, pencet yang ini, tanda panah ke bawah, banyak pilihannya. Nah, yang kelima, mengatur paragraf. Mengatur paragraf ada di bagian sini. Jika ingin nih, ada 4 pilihan, yaitu ini, dan ini. Pokoknya ada di sini. Yang keenam, mengatur spasi antar baris. Mengatur spasi antar baris, tinggal kalian blok saja seperti ini semuanya. Nah, kalian klik di sini di pinggir paragraf yang tadi. Nah, kalian tinggal menyesuaikan aja yang kalian mau berapa. Nah, sudah. Yang keenam, mengganti kata. Mengganti kata itu gampang.
tinggal blok saja seperti ini yang kalian mau, terus tinggal ketik aja langsung, misalkan kanguru. Nah, udah jadi. Kalau bisa dengan delete dulu langsung klik. Nah, bisa kayak gitu. Yang ketujuh, menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar ada di kolom insert, yaitu di pictures. Nah, saya biasanya memakai di device. Kenapa? Karena jika pengen menyisipkan gambar di perangkat kalian, ya ini yang atas di device, klik saja. Nah, tinggal masukin aja gambarnya yang kalian mau. Misalkan yang ini. Nah, insert aja kayak gitu. Dan selanjutnya membuat grafik. Kita pergi ke kolom insert. Nah, kita klik yang ini, yang chart, klik saja. Nah, di sini ada banyak pilihan, bebas kalian yang mau. Nah, biasanya saya memilih ini, klik saja oke. Nah, nanti muncul sendiri. Dan ini tuh bisa diisi datanya di mana kalian. Nah, misalkan mau mengganti kategori 1, ya ganti saja yang ininya menjadi otomatis ini juga langsung ganti. Dan seterusnya juga seperti itu. Jika ingin mengganti ini ya kalian tinggal ganti aja di sini. Seperti itu. Yang selanjutnya menulis rumus atau equation. Menulis rumus equation ada di kolom insert, sama tinggal pencet yang ini nih, yang equation yang ini, yang pojok kanan, klik aja. Nah, di sini ada banyak pilihan. Misalkan saya memilih yang limit dan yang ini. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, ini tinggal ganti-ganti aja angkanya yang kalian mau. Gitu. Dan yang terakhir, membuat footnote and endnote. Membuat footnote and endnote ada di kolom reference. Nah, ya ada di kolom reference. Tepatnya ada di ini, yang membuat footnote yang ada AB-nya. Tinggal klik saja sekali. Nah, langsung muncul. Dan jika ingin yang membuat endnote, di pinggirnya ada insert endnote, tinggal klik aja. Nah, langsung muncul. Nah, paling sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengenalan dan cara membuat mail merge. Jadi, sebelum kita membuat mail merge, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya. Lalu, pada Microsoft Word, dan ini merupakan contoh surat yang saya dapat. Misalnya kita itu membutuhkan nama, lalu email, lalu alamat, dan jabatan. Nah, pada bagian ini kita kosongkan saja. Kemudian kita pergi ke mailing dan select recipient. Kemudian kita pilih use an existing list. Lalu cari datanya yang ingin dimasukkan. Lalu klik open. Nah, di sini kita centang yang ini. Jadi ini tuh berfungsi pada baris pertama itu nggak akan kehitung. Oke. Setelah itu pada insert match. Nah, di sini sudah masuk. Kita tinggal sesuaiin aja. Email, jabatan, alamat. Nah, cara ngelihatnya kita klik preview result. Nah, seperti ini. Dari yang 1, 2, 3
sampai seterusnya. Jadi jika kita ingin ngeprint nggak harus capek-capek ngedit satu-satu, ini udah otomatis. Kemudian kita bisa finish langsung print. Nah, segitu dari saya. Jadi selanjutnya akan menjelaskan mengatur dan membuat layout naskah oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya cara mengatur dan membuat layout naskah. Yang pertama, mengatur ukuran kertas dan marginnya. Mengatur ukuran kertas dan marginnya ada di kolom layout dan ada di margins. Tinggal klik saja yang ini. Nah, ini banyak pilihan, tinggal kalian pilih saja yang kalian mau. Nah, yang selanjutnya ada ukuran atau size. Nah, ini juga banyak pilihan, tinggal pilih aja yang kalian mau. Nah, yang kedua, mengatur indentasi. Mengatur indentasi adalah sama dengan mengatur paragraf. Klik saja yang pada bagian depannya ini, awalnya ini. Nah, terus tinggal klik tabs pada keyboard kalian sekali. Nah, contohnya seperti itu. Dan yang ketiga, penggunaan sesi atau session halaman. Penggunaan ini terdapat sama ada di layout. Misalkan kalian ingin nge-session halaman di teks mana bebas. Kalau saya misalkan di sini tinggal klik yang bricks ini, pinggirnya columns, bricks, klik saja, terus next page. Nah, nanti langsung terdapat session halaman. Tuh langsung ada 2 halaman di sini. Nah, ya, membuat garis pembatas halaman ada di kolom, bukan di kolom, klik dulu ini, klik dulu yang atasnya, atas teks ini, klik 2 kali. Nah, nanti muncul, tinggal klik page number di sini. Nah, kalian bebas mau pilih yang mana, mau yang ini, yang ini, yang ini. Contohnya yang ini ya. Nah, nanti kalian akan ada di tengah sini. Tuh, 2 otomatis berurut. Nah, yang ke-6, membuat header dan footer. Sama kayak tadi, membuat header dan footer itu tinggal diklik 2 aja yang ininya, bagian ininya. Klik 2. Nah, itu langsung ada di sini. Tinggal kalian klik aja di sini header. Nah, headernya banyak pilihannya di sini. Tinggal pilih aja. Nah, terus ini footernya banyak juga pilihannya. Contohnya yang header yang ini dulu. Nah, kalian bebas mengetik apa di sini. Contohnya ngetik. Nah, contohnya ngetik kayak gini. Terus yang footernya sama aja, kita pakai contoh yang atas. Nah, tinggal isi aja deh yang kalian mau, Kang Guru misalkan. Nah, yang selanjutnya membuat balat dan numbering. Membuat balat dan numbering ada di kolom home ya. Nah, kalau balat ada di sini, ada di kolom sini. Tinggal ini dulu aja yang kalian mau dibalatin. Misalkan kalian maunya segini, ya udah segini. Tapi saya contohkan ya segini saja di blok. Terus tinggal pencet yang ini. Nah, di sini ada banyak. Tinggal kalian pilih saja contohnya yang centang ini ya. Nah, udah jadi centang ini. Nah, dan yang numbering, yaitu number, tinggal di pinggirnya saja. Sama kayak tadi, ini saja, misalkan. Nah, otomatis langsung terubah di sininya. Nah, udah. Dan terakhir, membuat drop cap. Membuat drop cap ada di kolom
Ya, saya lupa sedikit, ada di kolom insert. Drop cap, nah di sini nih, di pinggirnya text box yang besar tulisan A. Nah di sini tinggal klik saja. Misalkan pengennya sini. Nah, tuh langsung saja. Ini banyak pilihannya. Kalau kalian pengen lebih detail, pengen lebih di custom ya, klik yang bawah sini. Nah, nanti tinggal kalian atur aja ininya sesuai yang kalian mau. Nah, jadi gitu paling penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, bagian terakhir atau bagian F, yakni cara membuat esai atau makalah. Nah, di sini saya memilih untuk membuat makalah. Nah, lalu dari beberapa sumber jurnal dan buku sebagai referensinya. Nah, dan software yang dipakai yakni Mendeley. Nah, berarti yang utama dan penting kita harus menginstal Mendeley-nya terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awal masuk aplikasi Mendeley, lalu login dengan akun yang sudah dibuat tentunya. Klik sign in. Tunggu loading sebentar. Nah, di sini saya sudah menginputkan kurang lebih 10 dokumen sebagai referensi dalam makalah ini. Bisa dilihat di sini referensinya. Lalu kita masuk ke pembuatannya. Nah, di sini saya mengambil topik kecerdasan buatan. Bisa disebut makalah kecerdasan buatan. Nah, cara membuat makalah sendiri, cara membuat makalah yang baik dan benar, yakni kita membuat strukturnya juga yang baik dan benar. Di sini untuk membuat susunan struktur makalah, yang pertama ada cover. Ini contoh cover untuk makalah, pembuatan makalah. Lalu selanjutnya ada kata pengantar. Di sini bisa memasukkan kata pengantar. Lalu ada daftar isi. Nah, bab 1 diisi dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah dan lain-lain. Nah, pada bab 2 di sini pembahasan atau biasanya disebut inti atau isi dari makalah. Nah, bab ketiganya itu penutup. Bisa merupakan kesimpulan atau saran. Nah, lalu yang terakhir ada daftar pustaka dari referensi yang kita inputkan. Nah, untuk membuat isi dengan sumber referensi Mendeley, di sini saya akan coba masuk ke tab referensi, open Mendeley. Nah, kita klik satu, pilih yang ingin dikutip untuk referensi makalah kita. Misalnya ini. Lalu copy text. Kembali ke sini. Lalu paste teks tersebut. Nah, karena ini tidak di format dan formatnya mengikuti referensi tadi, maka ini akan terlihat sedikit kurang rapi, tapi tidak apa-apa. Yang di sini poin utamanya yakni untuk melakukan sitasi pada kutipan. Nah, arahkan kursor pada akhir ini karena di sini akan memakai style apa. Kursor pindahkan pada bagian terakhir paragraf, lalu klik insert citation. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Lalu klik go to Mendeley. Nah, klik referensi yang tadi dipakai untuk kutipnya. Klik 2. Nah, lalu klik di sini cite. Maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kutipan 2. Sini saya akan mempercepat.
pembuatan kutipan. Kutipan yang kedua, kita copy text, masuk ke sini, kutipan kedua. Nah, ini kutipan yang saya bukan copy, maksudnya di sini sebagai referensi untuk makalah yang baik dan benar, itu teks yang kita kopikan harus diparafrase ulang, namun harus tetap menampilkan referensinya di akhir. Lalu ini masuk ke insert citation, go to Mendeley, klik yang ke dokumen tersebut, lalu cite. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu pergi ke kutipan ketiga. Jadi saya sudah meng-highlight teks yang akan dijadikan referensi. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi untuk saya ingatkan kembali sekali lagi, untuk mengutip kita juga harus melakukan parafrase terhadap teks yang dikutip. Ini saya akan coba mempercepat pembuatan kutipan. Masuk ke kutipan ke-7. Sini copy text. Jangan lupa beri citasi pada akhir kutipan. Lalu saya ingatkan kembali untuk membuat kutipan tidak sembarang mengutip, jadi harus di website atau jurnal-jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan. Masuk ke kutipan ke-9.
Nah, ini kemudian yang terakhir, kutipan terakhir, kurang lebih terdapat 11 kutipan di sini. Lalu yang terakhir adalah mencetaknya pada daftar pustaka. Nah, di sini terlihat daftar pustakanya masih kosong. Nah, untuk menambahkan daftar pustaka, caranya klik di sini insert bibliografi. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini. Terdapat referensi-referensi yang diinputkan tadi. Nah, makalah yang baik itu daftar pustakanya, huruf awalannya tersusun sesuai alfabet. Misalnya ini A, kemudian ke C, karena di sini B-nya tidak ada nama awalan B, lalu lanjut ke C, ke D, hingga ke alfabet terakhir Z. Nah, disimpan terakhir di sini. Jadi, sini sudah dibuat makalahnya, sudah terdapat cover, terdapat kata pengantar, lalu ada terdapat daftar isi, bab satunya ada pendahuluan, bab 2-nya pembahasan, bab 3-nya penutup. Nah, di sini belum memasukkan kesimpulan. Lalu yang terakhir di sini daftar pustaka. Mungkin itu saja cara membuat referensi atau mengutip referensi menggunakan software Mendeley. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai tutorial penggunaan aplikasi pengolah kata atau MS Word dan juga aplikasi Mendeley. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.